Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali bisa berjumpa bersama saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ayat ini sangat panjang, jadi mohon disimak dan dibaca baik-baik Alkitab saudara. Dan kita akan belajar dari Nabi Elia bersama dengan seorang janda yang miskin yang sedang mengalami kekeringan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk minta pimpinan Roh Kudus supaya menolong kita di dalam memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk hari ini di mana Engkau masih memelihara kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap nafas, untuk setiap kesehatan, untuk setiap berkat, rezeki, makanan, keuangan, dan apapun yang kami butuhkan. Bahkan terima kasih atas campur tangan-Mu untuk melindungi kami dari segala macam mara bahaya, termasuk ancaman dari COVID-19 ini. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di mana itu semua akan menjadi renggang hubungan kami dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib menolong kami, membasuh kami satu persatu sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang letih lesu, bahkan berputus asa. Kiranya Roh Kudus menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan apapun yang dia butuhkan untuk kembali bangkit ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terpuruk dalam perekonomian, terkena imbas daripada COVID-19 ini. Kiranya Engkau tolong, Engkau bukakan jalan, Engkau berikan hikmat, dan apapun yang dia butuhkan untuk kembali bangkit, untuk bisa mengatasi segala kebutuhannya dan kondisi sulit ekonominya. Untuk yang sakit, ya Tuhan, apapun itu, kiranya Tuhan sendiri menolong, menjamah, dan melawat setelah menyembuhkannya. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan biarlah kami dibentuk seturut dengan kehendak-Mu dan hidup memuliakan-Mu hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu, dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, mari kita buka untuk 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Dan hari ini saya berikan judul Tuhan yang menghidupkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu kepadanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara-saudara yang terkasih, seringkali orang berdosa percaya setelah ada bukti. Meskipun mungkin jelas terlihat mata dan bisa dirasakan, dia baru percaya. Yang tidak masuk akal dan pikiran ditolaknya. Jadi hanya percaya yang make sense saja, yang masuk akal saja. Segala yang tidak masuk akal ditolaknya. Atau ngeyel dan defense, membela diri. Aku sendiri yang mengalaminya, yang merasakannya. Saudara-saudara yang terkasih, standar kebenaran kita hanya kitab suci. Bukan tanda-tanda dan mujizat, bukan pula kesaksian betapapun hebatnya, betapapun itu dari orang yang paling hebat, paling populer, paling tenar sekalipun. Yang tidak sesuai dengan kitab suci atau bahkan bertentangan dengan kitab suci, harus berani kita tolak. Allah yang kita sembah itu berdaulat. Allah yang kita sembah itu tidak terbatas, melampaui akal pikiran kita sebagai ciptaan, sebagai orang berdosa yang terbatas. Kalau kita percaya pada ilah yang terbatas, pada logika kita, hanya sebatas itu saja yang kita sembah. Kalau kita percaya Allah yang kita sembah itu maha kuasa, maha segalanya, maka dia bisa melakukan apapun meski di luar logika kita yang terbatas ini. Masalah ekonomi, masalah penyakit, sakit penyakit, seringkali membuat iman kita merosot, menjadi lemah. Yang menjadi kelemahan kita biasanya itu yang diserang hebat. Khususnya orang-orang saleh. Sebagai orang pilihan, kita diperintahkan Tuhan untuk pergi, untuk siap kemana saja, apapun kondisinya. Di bagian ini kita melihat bahwa Sarfat kekeringan. Jadi sungai mulai kering, hujan tiada turun, dan tampaknya adalah paceklik. Kelaparan ada di mana-mana. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, mungkin saudara ikut
menjadi salah satu yang katakanlah terkena dampaknya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang paling mencolok adalah masalah-masalah ekonomi dan keuangan, di mana begitu banyak orang dirumahkan, begitu banyak orang menjadi menganggur, begitu banyak orang menjadi tidak bekerja, bahkan dipecat dan sebagainya. Juga kita renungkan di banyak perusahaan PHK dan dirumahkan itu sudah terjadi di mana-mana. Mungkin ekonomi saudara menjadi merosot, menurun, atau bahkan bangkrut habis-habisan. Mungkin semua jalan sudah saudara tempuh. Mungkin saudara mengalami jalan buntu saat ini. Sepi pembeli, sepi customer, sepi kasus bagi yang profesinya pengacara dan sebagainya. Ada juga seorang teman yang profesinya pengacara. Katanya, sepi kasus, Pak. Saya guyon saja, sama dengan penggali kubur. Kok nggak ada orang mati ya? Dengan kantor catatan sipil, kok nggak ada orang yang cerai ya? Bagi yang profesinya pengacara, kok sepi kasus ya? Ini sekedar joke ya. Jadi saudara tidak perlu tersinggung atau apapun marah. Ini sekedar joke saja. Jadi intinya bagi pengacara, asal jangan buat-buat kasus saja. Saudara yang terkasih, ingatlah Tuhan. Dia mempunyai banyak cara dan jalan keluar. Dia tahu persis bagaimana posisinya, solusinya buat saudara. Bahkan jauh melebihi apa yang bisa saudara pikirkan dan bayangkan. Saudara yang terkasih, bicara tentang kekeringan. Waktu di Kuwait, saya pernah mendapati pada suatu malam, pada malam hari itu turun hujan. Saya ke sana pada bulan Maret waktu Paskah. Jadi orang sana bilang bahwa saya salah dalam berkunjung. Di mana orang-orang Kuwait itu pada bulan itu adalah bulan itu ada panas-panasnya di Kuwait. Dan sebagian besar warga negara Kuwait ke luar negeri. Saya justru datang ke Kuwait. Bahkan saya pernah melihat sampai 41 derajat Celcius. Pernah suatu saat turun dari kendaraan umum yang dinginnya luar biasa ke kompon gereja yang hanya sekitar jaraknya dari jalan besar itu ke gereja tersebut hanya 100 meter. Langsung bus gitu ya, seperti terbakar gitu. Panas menyengat. Dan pada waktu saya melihat termometer yang ada di sana 41 derajat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi pada waktu malam itu turun hujan untuk yang pertama kali. Saya melihat semua orang turun ke jalan, menari, menyanyi, dan pokoknya bersukacita. Dan saya digeret-geret untuk ikut menyanyi dengan mereka, walaupun saya tidak tahu bahasa mereka. Mereka juga tidak tahu bahasa saya. Nah, mereka menari, menyanyi, bersukacita karena jarang sekali turun hujan di sana, di Kuwait. Saya bersukacita bersama mereka meski tidak ikut turun ke jalan. Ya, harap maklum ya, karena hujan sudah biasa di Indonesia. Basah kuyup, bahkan sampai kebanjiran, itu sudah sering dialami. Tetapi bagaimana jika kekeringan itu terjadi di negara kita? Kemana-mana susah air. Seperti yang pernah dialami saudara-saudara kita di Gunung Kidul. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana jika yang terjadi adalah kekeringan hati, kekeringan jiwa kita. Seperti kekurangan di suatu daerah, kita akan mengembara kemana-mana, mencari mata air. Yohanes 4 ayat 13 katakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Kita harus mencari sumber itu. Mencari sumber itu supaya kita tidak haus dahaga lagi. Kekeringan biasanya juga berdampak pada perekonomian, ya. Orang akan mulai keluar dari daerah, bahkan keluar dari negaranya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa hujan emas di negeri ini, di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Saya punya teman yang selalu mendukung pelayanan. Ia mempunyai anak yang bekerja di Amerika. Dia ajak ke Amerika, tidak mau. Menurutnya karena masih enak di Surabaya, masih ada nasi pecel yang murah. Di sana dinginnya luar biasa, menusuk tulang sampai minus. Kalau bulan-bulan Desember, ya, dingin sekali. Apalagi usahanya sudah tidak mendukung. Cepat lelah, jantungnya sering berdebar-debar dan sebagainya. Nah, sedangkan dulu sewaktu masih muda, sudah kemana-mana, saudara. Termasuk KW, Las Vegas, dan sebagainya. Dan kalau sekarang boleh dibilang hanya tinggal menikmati hidupnya sendiri untuk mengucap syukur pada Tuhan. Hobinya hampir sama, ya, seperti saya, traveling kemana-mana. Tapi sekarang saya sudah diubahkan. Artinya kalau sekarang saya merenungkan, saya mau pergi kemana-mana hanya kalau ada pelayanan. Nomor 1, melayani terlebih dahulu. Belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Saudara yang terkasih, kekosongan, kekeringan hati hanya bisa diisi oleh Yesus. Hanya firman-Nya yang bisa memenuhi, melegakan, tidak membuat kita haus lagi. Hanya Dia sumber damai yang sejati. Di saat kekeringan, orang akan mengembara kemana-mana. Mencari rumput yang hijau dan segar. Allah menyediakan makanan dan minuman setiap saat. Karena itu kita mari datang pada Yesus, sumber berkat itu. Dan selanjutnya kita melihat Elia bertemu dengan janda. Sudah janda, miskin pula, sedang kekeringan, anaknya sakit dan mati. Saudara bisa bayangkan kondisi ini. Mungkin kedatangannya dianggap sebagai pembawa sial atau bahkan bukan pembawa berkat. Jadi kalau hamba Tuhan yang datang atau singgah, biasanya orang berharap bahwa dia membawa berkat. Ya, dalam pengertian orang awam, orang itu harus membawa berkat. Panggilan pelayanannya malah di tempat kering. Panggilan pelayanan Elia. Menemui seorang janda yang miskin pula, yang tidak ada duitnya, yang hanya tinggal dengan seorang anak perempuan. Disuruh minta makan pula. Apa yang bisa diharapkan, saudara? Janda miskin itu sedang mengumpulkan kayu, tidak banyak. Dikatakan tadi 3. Sekitar 3. Untuk masak, mungkin untuk masak dan menghangatkan diri. Masakannya juga bukan masakan yang mewah, ya. Kemudian Elia minta dibuatkan roti, padahal roti itu hanya cukup untuk dirinya sendiri bersama dengan anaknya. Saudara-saudara, Elia ini nabi asli. Elia mempresentasikan Allah. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Dalam hal ini, janda miskin ini melayani Nabi Allah. Melayani nabinya berarti melayani Allah sendiri. Karena Elia berkunjung untuk membawa pesan bahwa akan ada hujan, akan turun hujan. Yang pertama kali mendengarnya adalah keluarga kecil ini, janda miskin dan anak perempuannya. Berikutnya adalah mujizat yang terjadi atas keluarga ini, di mana tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya. Mujizat karena Dia Maha Pencipta. Jadi sekali lagi bicara tentang
tentang mujizat. Kalau saudara ingin keluarga saudara, di dalam rumah saudara terjadi mujizat, bersandarlah kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan saudara akan mengalaminya. Hal yang paling sepele pun, saudara akan mengucap syukur luar biasa kepada Dia. Sekali lagi, mujizat terjadi karena Dia Maha Pencipta, Dia Maha Kuasa. Mudah bagi Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Apa susahnya? PL mencatatnya bahwa alam semesta jadi hanya dengan firman-Nya. Jadilah, jadilah, jadilah. Nah, kalau ini hanya soal tepung dan minyak, sepele sekali. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa mengubahnya. Dan kita melihat bahwa anak itu kemudian sakit, mati, dan Tuhan hidupkan lagi. Mungkin janda itu semula kecewa. Mengapa dikunjungi Nabi hingga anaknya sakit dan mati? Nah, seringkali kita juga begitu. Kecewa terhadap apa yang telah menimpa keluarga kita. Kecewa terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Sakit penyakit, putus suatu hubungan, ataupun terpuruk, bahkan bangkrut. Apapun yang terjadi pada kita, mari kita memandang bahwa Allah yang kita sembah adalah Maha Kuasa. Entah itu karena sakit penyakit ataupun ditinggal orang yang kita kasihi, kita pasti berharap diberi kelegaan. Dan ibunya berbicara kepada sang nabi tentang anaknya, bukan untuk melampiaskan kesedihannya, tetapi berharap kelegaan, supaya diberi kelegaan. Ketika Allah menghilangkan kenyamanan dari diri kita, Dia mengingatkan dosa-dosa terhadap kita. Saudara-saudara terkasih, bicara tentang dosa, kita harus mempunyai tekad untuk berjuang mati-matian mengatasinya dengan pertolongan Roh Kudus. Pesan yang akan disampaikan Elia adalah bahwa Tuhan akan memberikan hujan. Juga untuk menguatkan iman janda dan anak itu bahwa Tuhan berkuasa atas apapun. Saudara-saudara yang terkasih, tangisilah dosa-dosamu sendiri. Ingat bahwa dulu kita juga mati rohani. Artinya bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Menuntut diri terhadap kebenaran. Kalau tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kecenderungan hati kita hanya pada yang jahat. Tidak peduli terhadap kebenaran. Saudara-saudara terkasih, jangan tunggu mujizat terjadi baru percaya. Percaya kepada Yesus sekarang juga. Kita lihat bahwa permohonan Elia agar anak perempuan janda itu dihidupkan lagi, dikabulkan. Karena Allah itu adalah sumber hidup. Dia luar biasa. Di luar Yesus, pasti mati, pasti binasa. Apakah Elia singgah untuk mengingatkan kesalahan dan menyebabkan anaknya mati? Coba kita renungkan. Saudara-saudara yang terkasih, hamba Tuhan yang asli berani mengingatkan siapa saja, raja sekalipun, asal ada dasarnya, yaitu kitab suci. Doa Elia diarahkan oleh Roh Kudus. Anak itu hidup kembali. Dan saudara bisa melihatnya. Kekuatan doa dan kekuatan dia yang mendengarkan doa. Ini yang terutama ya. Dia yang menghidupkan. Bukan karena hebatnya dan tekunnya doa saudara. Saudara bisa berdoa sebaik itu karena Roh Kudus juga. Dikatakan di situ bahwa Elia adalah abdi Allah yang sejati. Tuhan yang menghidupkan anak perempuan janda miskin itu. Ia berkuasa. Yang mati dihidupkan. Yang letih lesu dikuatkan. Yang sedih dihiburkan. Yang miskin dikasihaninya. Ingat,
kita bisa saja jatuh setiap saat kalau dia tidak menguatkan. Karena itu kita harus senantiasa berpusat dan senantiasa bersama-sama dengan dia, berharap kepada dia. Seperti Bapa yang memangku anaknya dengan penuh kasih. Sementara itu dalam pelayanan, jangan mata duitan. Hanya mau melayani yang kaya saja, di tempat yang basah saja, dan sebagainya. Jangan duniawi. Jangan cinta akan kemakmuran, kesuksesan melebihi cinta saudara kepada Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang bernilai kekekalan. Nikmatilah berkat Tuhan secukupnya. Tidak silau atau mencari popularitas, nama tenar, ataupun gila hormat. Apa yang Tuhan kehendaki harus kita sampaikan. Dan beritanya adalah kekeringan itu akan diganti, akan turun hujan. Saudara yang terkasih, hamba Tuhan yang sejati, abdi Allah yang sejati memuliakan Tuhan. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan ataupun mendompleng, membonceng kemuliaan Tuhan. Seperti merasa ikut andil di dalam kesuksesan suatu pelayanan. Saya seringkali mendengar orang, kalau tidak ada dirinya, tidak akan jalan dan sebagainya. Saudara-saudara, Allah bisa menggerakkan orang lain dan mempunyai banyak cara supaya pelayanan bagi kemuliaannya itu tetap berjalan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, problem persoalan kesukaran di dunia ini bisa melemahkan iman. Dan sekali lagi, di dalam pelayanan jangan pilih-pilih. Sekalipun tidak ada harapan dan terlihat mustahil, tapi percayalah, ada Tuhan. Mujizat Tuhan itu sudah biasa kalau kita percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Cara dan jalannya bisa suatu saat melampaui akal pikiran kita. Melampaui apa yang sudah kita rencanakan, pikirkan. Matang-matang, masak-masak. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Maka jadilah kehendak-Nya. Tetaplah di dalam Dia, apapun yang terjadi. Mau kekeringan, seolah-olah hampir mati. Tetaplah bersandar. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Dia. Percayalah bahwa Dia mengasihi saudara. Muliakanlah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, harus menyampaikan kebenaran maksud Tuhan. Baik iman maupun ketaatan tidak menutup penderitaan dan kematian. Sekalipun saudara salah apapun, pasti akan diuji oleh Tuhan melalui berbagai macam cara, termasuk pergumulan. Hanya Tuhan yang memberi hidup, maka yang kering tandus itu akan disegarkan dengan hujan. Tuhan memberkati.